Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Poin yang pertama. A. Hubungan Islam dan pemerintah Orde Baru. Awal Orde Baru militer mengendalikan politik dan menyingkirkan tiga kesatuan utama Orde Lama, PKI, PNI, dan Masyumi. Fokus utama bergeser dari politik ke ekonomi, meninggalkan jargon Orde Lama, politik sebagai panglima. Islam mengalami pergeseran dari gerakan politik ke gerakan sosial, ekonomi, dan budaya yang digerakkan oleh cendekiawan Muslim. Akomodasi mutual terjadi antara umat Islam dan pemerintah, puncaknya dengan berdirinya ICMI 1990 dan Bank Muamalat Indonesia 1992. Gerakan Islam lebih menekankan dakwah pencerahan dan pembangunan, bukan kekuasaan politik. Poin B. Kegiatan politik ekonomi Orde Baru. Menghadapi krisis ekonomi Orde Lama, Orde Baru menerapkan Paket Oktober 1966 dan Undang-Undang Investasi PMA 1967, PMDN 1968. Kebijakan membuka keran investasi asing dan menandai dimulainya industrialisasi. Pertumbuhan ekonomi cukup signifikan, terutama di sektor pertanian dan pertambangan. Oil Bomb 1970-an membantu pembiayaan pembangunan lewat ekspor minyak dan pinjaman luar negeri. Ekonomi dijalankan melalui model top-down dengan trickle-down effect, namun lebih berpihak pada usaha besar. Struktur kekuasaan didominasi presiden, ABRI, dan birokrasi. Presiden pemegang kendali absolut dalam ekonomi dan politik. Keterlibatan militer dan birokrasi merambah hingga ke sektor sosial dan budaya. Poin yang ke-C. Politik ekonomi Islam dan pengembangan ekonomi Islam. Hasil pembangunan cukup mencolok. Jumlah penduduk miskin turun dari 70 juta tahun 1970 ke 25,9 juta tahun 1993. Pendapatan per kapita naik dari US dollar 70 tahun 1970 ke US dollar 700 tahun 1993. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun. Ekspor non-migas meningkat drastis dan industri pertumbuhan pesat. Kebijakan deregulasi dan debirokratasi dilakukan untuk memacu dunia usaha dan menarik kepercayaan investor asing. Meski banyak pencapaian, pembangunan juga menyisakan masalah besar. Ketergantungan pada hutang luar negeri yang tinggi, DSR, kurang lebih 30%. Industri tidak efisien akibat subsidi berlebihan. Suburnya praktik KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme karena sistem patroli klien dan otoritarianisme. Ketimpangan sosial karena pola pembangunan elitas dan konglomerasi. Kesimpulan, masa Orde Baru menunjukkan dualitas, sukses dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan akomodasi Islam secara strategis, namun menyimpan banyak persoalan struktural seperti ketergantungan utang luar negeri, pembangunan yang tidak merata, dan korupsi yang merajalela. Pemikiran ekonomi Islam mulai masuk secara praktis melalui ICMI dan pendirian Bank Muamalat, meskipun masih terbatas dalam konteks ekonomi formal dan belum menyentuh transformasi struktural secara menyeluruh.